Corp. In Oke. Isometrik kelas H. Kita akan bikin isometrik kelas I. Oke, composition kita mulai. New composition untuk minggu ke-8 isometrik kelas I. Ini kita bikin isometrik kelas I. Ini biarin aja full HD minimal 2 detik ya. Maksimal kalian bisa bikin 5 detik kalau kalian punya waktu lebih. Gabut atau iseng silahkan. Nah, ini 2 detik, ini bikin fit up to 100%, ini 2 detik doang. Kita akan mulai dengan menggambar satu objek ya. Satu objek, bujur sangkar, kita taruh di tengah, jebret, kita taruh, biarin aja di situ. Terus jangan lupa ini ya, kita akan banyak menggunakan anchor point ya, jadi anchor point-nya kalau bisa kan sudah taruh di tengah, taruh di sini, pakai anchor point tool ini ya, pen behind. Terus saya akan bikin 2, supaya untuk memperlihatkan dimensinya. Nah, ini ada 2 dimensi, ada 2 objek seperti ini. Silakan bikin. Tidak akan kesulitan untuk bikin 2 objek seperti ini ya, 2 peraturan seperti ini. Kemudian saya akan langsung bikin new, kemudian kamera. Ya, ini untuk bikin isometrik kamera. Pakai preset yang lensa 50 mm, one note kamera. Yang lain biarin aja. Terus oke, dah ini bikin isometrik kamera ya. Kemudian untuk mengatur kameranya supaya menjadi isometrik, kita perlu bikin new, kemudian null object. Ya, ini null objeknya, kalian akan bikin setting isometrik gitu. Oke. Nah, ini nanti si setting kamera ini kalian nanti akan kameranya ngikutin si setting isometrik. Jadi kalian parent-kan di sini. Bisa kayak tarik pakai ini atau ini klik aja supaya dia nge-link ke setting isometrik. Oke, udah, jangan lupa 3D-nya dinyalakan semua dulu ya. 3D-nya dinyalakan supaya dimensinya itu muncul. Oke, kalau sudah, ini adalah trik kameranya ya. Trik kameranya yang ada di sini untuk settingan isometrik itu kalian hanya perlu mengubah orientasinya saja. Si orientasi kamera ini, yaitu ini ada rumusnya itu 45, 35, dan 25. Udah, enter. Jebret. Dan dia akan menjadi image-nya akan seperti ini. Nah, dia akan secara otomatis kameranya itu berada di orientasi isometrik. Jadi untuk bikin isometrik itu bikinnya ya cuman itu aja, trik kamera tadi. Ya. Udah. Ini udah selesai nih tahapan pertama untuk bikin isometrik. Dan bahkan di sini kalian bisa kayak kalau kalian pergerakan ini ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan, dia pergerakannya itu sudah memperlihatkan dimensi ruang gitu. Ya. Nah, ini untuk bisa memahami bagaimana membuat gambar isometrik ini diperlukan skill yang lain, yaitu skill kalian di mungkin di basic drawing kemarin ya, yang kalian pelajari di semester 1. Karena nanti ini akan membutuhkan pengetahuan untuk bikin landscape atau perspektif 1 titik hilang atau 2 titik hilang kayak begitu-gitu. Jadi yang kalian sudah pelajari kemarin di semester 1 berguna di sini. Ya, karena memang ya dibutuhkan karena ini jadi miring kayak gitu. Jadi kalau kembali ke sini ya kalian tahulah di mana titik hilangnya gitu. Ini ada 2 titik hilang. Ya kan? Bukan 1 titik hilang. Karena kalau titik hilang nggak kayak gini gambarnya pasti. Nah, itulah yang akan kalian gunakan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya, ada yang kelewat, ada yang sudah berhasil. Bentar ya Pak, tadi saya itunya salah. Itunya Oke. pen Itu habis anchor-nya. isometrik apa Pak? Yang setting isometrik itu gimana? Ini null. Kalian bikinnya lewat null. Nih, null Oke. object. Ya. Oke Pak. Oke. Terus jangan lupa ini di parent-kan ya, di-link-kan ke nullnya. Terus yang nanti yang akan kalian ubah itu adalah nullnya ini.
orientasinya dari nolnya itu tadi. Oke, ketemu? Ada yang masih belum berhasil? Maaf Pak, untuk yang kameranya itu perlu disetting nggak Pak? Kameranya bisa disetting, bisa enggak. Kalau mau disetting, itu paling cuma lensanya aja nih. Lensanya ini zoom-nya bisa diatur menjadi 2000. Fokus distance-nya juga disamakan menjadi 2000. Supaya aman aja. Angkanya supaya dia genap gitu. Yang lainnya udah nggak apa-apa. Cuman itu doang kalau untuk kamera. Kalau untuk yang lain cuman nulnya aja, terus yang diubah nih orientasinya nih 45, 35, 25. Terus dinyalakan 3D layer-nya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Aman? Oh, izin bertanya, Pak. Ya, Tadi untuk setting kameranya gimana ya, Pak? Soalnya punya ini. saya udah dihubungkan ke nol tapi masih kayak biasa gitu, Pak. Iya, nyeting. Memparentkan atau menghubungkan nulnya dari awal ya, jangan di akhir. Jadi Oh, baik, Pak. ya, jadi Oke, kalau Pak. sudah bikin nul seperti ini langsung diparentkan, jangan di akhir karena dia kameranya nanti nggak gerak. Jadi umpama Oke, nih saya ulangi ya. Ini kan kamera nggak ada apa-apanya ya, udah kamera biarin aja ya. Ini saya bikinkan nulnya ya, new, kemudian null object. Ya, ini kita kasih nama setting isometric kayak gitu ya. Terus langsung dinulkan. Langsung disambungkan itu kameranya ke settingannya. Ya, jangan lupa dinyalakan juga 3D-nya, jebret ya, udah muncul kayak gini. Langsung ke orientasinya kalian ubah tadi, yaitu 45 karena kalau enggak dia nggak akan berubah. Ya. 45. Sorry. Berarti ini harus diulangi dulu. Karena dia udah nyala dia. Dia udah seperti ini. Berarti ada yang harus dimatikan gimana ya? Ya kan ini baru ya. Kok aneh? Oke. Umpama kayak gini nih, saya ulangi nih ya. Ini dia belum punya apa-apa ya, belum punya settingan nul gitu kali ya. Oh, di sini kenapa udah ada kayak gini? Bentar. Ini harusnya 0. Mungkin saya tadi nggak sengaja ngetik di sini kali. Ya, harusnya 0. Oke. Sudah, ini saya ulangi untuk bikin new, kemudian null, terus langsung diparentkan ya. Ini isometric setting. Terus ini langsung diparentkan, isometric setting, dinyalakan dulu 3D-nya, jebret. Hilang. Kemana dia? Sebentar, ini coba saya atur ya. Saya nggak tahu nih muncul atau enggak. Nggak ada, hilang, nggak tahu kemana. Ini tadi waktu rekaman di kelas satunya juga kayak gini nih. Kok hilang nggak tahu kemana. Kameranya kali Pak. Hah? Orientasi kameranya tadi diubah mungkin. Enggak, ini memang harusnya 0 dia. Posisinya dia harusnya orientasinya nggak ngikut karena yang diubah orientasinya cuma yang ini. Nulnya itu tadi. Coba ya, saya ulangi aja dari bikin kameranya. Oke, langsung bikin kamera, new. Kamera ini oke, 50. Ini isometrik kamera. Ya, terus bikin nul. Oke, ini isometric setting. Dari kameranya sebenarnya nggak saya ubah-ubah ya. Ini nyalakan, jepret. Isometriknya langsung nyambung, jepret. Terus yang diubah kan cuma nulnya doang harusnya. Ini yaitu 45.
Oke, berhasil tuh 35. Terus kemudian 25. Dah, oke. Itu ya, seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Saya nggak tahu kenapa tadi ada kesalahan di mana. Oke, Pak. Kemudian, Poin saya ya, udah berhasil, Pak. oke, sip. Oh, orientasinya itu yang 0 ya, Pak? Ya, Oh, oke. jangan kameranya, nulnya aja. Sebenarnya bisa di kamera, cuman ya amannya pakai nul aja. Karena nul itu kan lagi-lagi ya konsep kayak animasinya itu nyawanya itu ditambahkan di situ. Kameranya biarin aja dia benda hidup, tapi nul itu adalah jiwanya yang dimasukkan ke dalam kamera. Oke, Pak mau nanya, ya. itu pakai kamera 4D ya itu? Nah, kalau pakai kamera 4D atau enggak, ini sebenarnya nanti akan membutuhkan renderannya memang sama seperti kayak apa kemarin kalian pelajari itu loh. Yang 3D text bukan? Yang 3D text, karena ini sudah nyala di sini apa namanya layer 3D-nya. Tapi sebenarnya dia nggak pakai kamera apapun, jadi kameranya sama. Bukan menggunakan kamera yang ini atau apa ya, kamera yang biasa aja gitu. Kayak Oke, gitu. Ya. Oke, baik Pak. Ya. Nah, ini nanti setelah ini arahnya memang ke sana. Jadinya ini nanti akan mungkin ada dua kemungkinan ya. Yang pakai software software bajakan gitu. Pasti mungkin ada kendala di renderan Cinema 4D-nya. Tapi kalau enggak, ya nanti akan ada contoh yang lain untuk bikin. Oke, aman di sampai sini? Semua berhasil? Ada yang masih ingin bertanya sebelum saya melangkah? Pak, saya kok pas mau itunya nggak bisa pas nyambungin 0 sama yang itu. Malah jadi abu-abu gitu. Yang isometrik kamera sama setting tuh, yang Iya, parent iya. itu, Pak. Diulang lagi aja. Jadi dihapus Oh. saja, terus diulang. Tapi Oke. sebelum diubah settingnya, kalian parent-kan dulu. Jangan lupa langsung disambungin. Oh, jadi sebelum setting 0-nya itu parent kan Ya. dulu, Pak. Sebelum Oke. setting nulnya di parent-kan dulu. Oke. Ya. Oke. Udah ya, saya lanjut ya. Ini waktunya habis nanti. Nanti kalau bingung, cek lagi rekamannya. Nah, ini saya akan melangkah untuk bikin dua versi supaya si layer ini, layer 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi, yaitu dia punya volume atau punya dimensi. Ya. Jadi kan ini masih flat ya, ini masih kelihatan flat ya. Ini saya akan kasih lihat cara yang paling mudah, tapi kalian harus menggunakan software yang punya plugin renderannya ini, Cinema 4D-nya ini. Yaitu tinggal ke Geometry Options di sini, terus tinggal main yang namanya bevel style ini, yaitu main bevel depth, whole bevel depth, dan extrusion depth. Jadi kalian paling gampang nih bikin extrusion depth-nya. Kalau kalian bahkan ini menjadi 100, dia akan otomatis ya, bikin seperti ini. Jadi akan otomatis bikin volume, bikin dimensi. Nah, ini warnanya kalian tinggal ubah aja. Umpama warnanya merah agak tua gitu. Nah, kalian nanti akan bermain pewarnaan ya. Jadi akan bermain dimensi ini. Jadi kalau di atas mungkin warnanya lebih terang, bawah lebih gelap kayak gitu-gitulah. Oke. Ini yang paling mudah ini. Jadi nanti kalian akan cek, ini kalian putar ya. Ini dia akan otomatis dia membentuk satu efek 3 dimensi gitu di objek 2 dimensinya gitu. Ya kan? Dan ini kalau kalian putar-putar berbagai macam arah, dia akan tetap 3 dimensi kayak gitu. Ya, ini paling gampang ini. Oke. Sudah ada yang ketemu, ada yang belum ketemu untuk bikin geometry options, bevel Izin bertanya, style. Pak. Gimana? Pak, itu untuk ubah warnanya gimana ya? Tadi. Oh, di sini. Tadi klik, terus ada di sini nih. Oh, Ada apa tuh namanya fill sama stroke. oke Pak. Ya, ada di atas ini. Ini jadi berapa ini Pak? Depth-nya? Apa? Jadi berapa apa? Dibikin berapa depth-nya? 100 saja nih. Oh, 100. Ya. Bukan laptop Pak, gitu bener. Apa? Bukan laptop, bukannya laptop itu ya? Oh, ini mah cuman ini dulu apa? Latihan dulu. Oh,
Nanti kalau kamu mau ke sini, nah ini nanti kita ubah lagi. Ini latihan dulu. Bikin supaya kelihatan. Kalau mau bikin laptop, buku atau apa tadi ya tinggal diubah aja 50 gitu kan, udah selesai. Nah, ini udah gepeng, udah lebih tipis. Cuman ini latihan aja kalau kamu supaya lebih kelihatan gitu. Karena nanti akan saya tunjukkan ini untuk yang kedua. Adakah yang tidak menemukan geometry options-nya? Pak, maaf tadi untuk ubah yang bawahnya gimana Pak? Ubah warna bawahnya. Soalnya di saya nggak berubah Pak. Ini nggak ada. Ini ada nggak geometry options? Iya Pak, udah Ada. berhasil buat videonya. Extrusion depth ada. Ada Pak. Diganti, ditambahin coba. Mungkin stroke-nya mati, Pak. Stroke-nya Soalnya mati. tadi, iya, kan mungkin 0 px. Oh, ini di sini ya? Iya, Ini tadi perlu juga, saya juga ditambahin ya? gitu. Oh iya iya. Tadi gue juga, Ya. gue gitu tadi. Ya, thank you. Oke, Oh, iya. sip. Jadi mungkin yang stroke-nya nggak nyala, coba deh dicek lagi nih di sini nih. Tambahin pixelnya. Fill dan stroke-nya. Jadi karena dia extrusion ini dia mendeteksi stroke pada objek. Ketemu? Udah Pak, udah berhasil. Sip. Ada yang nggak berhasil menemukan geometry option? Saya Pak, nggak ada di settingan saya. Nggak ada di settinganmu. Apakah karena software not genuine? Atau apa tuh kira-kira? Nah, itu saya juga kurang tahu Pak. Saya Tapi geometry option ini nggak nyala, dia nggak ada. nggak ada pas Di saya sini, lihat. di sini itu. ada nggak? Di sini ada Cinema 4D nggak? Oh, bentar. Oh, oke, baru keluar. Ya, Oke, ada. Iya, ya udah. Oke. Siap. Sip. Sip, ketemu ya. Oke. Ini saya kunci dulu, biarin aja dia seperti itu. Nah, ini saya akan masuk ke shape layer yang kedua. Nah, ini buat teman-teman yang kemungkinan ya, mungkin banyak yang nggak ngaku atau gimana lah, bebasin aja. Tidak ada Cinema 4D-nya atau belum diinstal atau installnya kemarin bajakan, jadi nggak muncul untuk renderan Cinema 4D-nya. Nah, kalian nanti akan bikin ini secara manual. Apa yang dimaksud dengan manual? Ini kalian harus matikan dulu ya isometrik kameranya, terus kemudian kalian nanti akan bikin satu objek lagi gitu ya secara manual gitu. Jadi satu objek di sampingnya begitu, jebret. Terus warnanya diganti yang agak lebih gelap ya. Oke, udah ada di samping situ ya, ada di samping situ. Terus dipastikan, oh ini dia masuk ke language ini, sebentar. Nggak bisa, bentar saya ulangi ya. Ini harus di luar shape-nya. Ini saya bikin di luar shape-nya. Oke. Saya perkecil dikit. Wips. Oh, masih besar. Oke. Cuk. Ya kurang dikit lah. Nah ini susahnya ini harus satu per satu. Alah, yang atas gimana sih maunya? Oke, ini aja. Ini yang bawah. Ini harus dimatikan dulu ininya apa? Kalau mau benerin gitu. Scale-nya ini nah. Kalau enggak dia lompat-lompat terus. Masih aja lompat-lompat. Ya udahlah kayak gitu. Jadi ini kalian harus bikin seperti ini ya. Objek yang sendiri seperti ini, terus jangan lupa selalu ininya apa namanya anchor point-nya taruh di tengah. Karena apa? Setelah ini kita akan mengarahkan dia ke dalam bentuk 3D-nya lagi. Sorry. Terus kalian akan
ubah ini dalam bentuk 3D, jebret. Nah, terus kalian akan mengatur settingannya ini secara manual gitu. Jadi kalian akan membuat settingan ini secara manual. Ya. Ini kita akan atur ini set supaya dia kelihatan kayak 3D kayak gitu. Nah, ini masih kepanjangan kan. Ini harus jelas pos pemosisiannya. Oke. Terus kemudian ini dikecilin dikit. Geser dikit. Lemot sekali ini komputer. Oke. Ini kayaknya kurang mendalam deh. Nah, makanya tadi saya bilang kemampuan kalian untuk memahami konsep 3 dimensi, 1 atau 2 titik hilang itu akan dites di sini. Nah, ini saya bikinkan lagi yang keduanya. Jadi untuk yang kedua sebelah sini. Oke, ini kurang rapi kan, jadi harus rapi. Nah, ini memakan waktu yang lebih untuk bikin tahapan yang ini. Bahkan nanti saat kalian sudah jadi, itu biasanya nggak rapi gitu. Oke, kurang panjang, panjangkan sedikit. Kemudian geser. Oke, sementara kayak gini dulu ya. Walaupun nggak rapi. Bahkan nanti ya, karena kita akan ubah, ini kan beda ya kelihatannya ya, ini lebih rapi pastinya. Tapi nanti kalian akan ada beberapa objek yang kalian harus bikin 3D-nya itu secara manual seperti ini. Terutama, nah ini terutama nih, contoh yang ini nih, contoh yang ini nih, tempat pot berdupa ini. Ini kalian harus bikin ini secara manual seperti itu tadi, kayak gitu. Ya. Nah, saat kalian nanti akan ubah, terutama ini kan kalian nanti akan gerakkan ya, dan dia kan nggak ikutan. Nah, nanti kalian akan belajar yang namanya, ini saya akan taruh ke bawah sedikit ya, ke bawah sini. Kalian perlu memparentkan yang nomor 4 dan nomor 3 ini ke nomor 1. Ya. Supaya apa? Saat pair ini digerakkan, dia akan ikut bergerak. Nah, tapi kan dia lihat. Lihat nih. Dia nggak sesuai yang kita bayangkan ya. Tadi di angle sini mungkin pas gitu kan. Tapi sebenarnya dia nggak pas gitu. Nah, di sini angle sini ya, walaupun itu kayak gini ya, dia nggak rapi kayak gitu. Jadi ya ada beberapa plus minusnya, ada caranya sendiri untuk bikin supaya dia lebih rapi. Dan ini kita nggak banyak waktu untuk merapikan ini. Oke? Jadi nanti kalian bisa bikin yang cara yang pertama ini atau cara yang kedua ini tadi. Atau kalian bisa juga bikin ini kan tadi sudah saya kunci ya, untuk menjadi satu pre-composition. Ya, pre-composition kita bikin box kedua, kayak gitu, box merah kedua. Jebret. Nah, masalahnya kalau jadi pre-composition, ini 3D-nya akan hilang. Ya, jadi kita perlu klik lagi 3D-nya, jebret, tapi dia masih berantakan di sini kan 3D-nya ini. Nah, kita harus selalu ingat untuk nyalakan ini nih. Yang namanya di sini adalah for composition layer collapse transformation. Jadi ini perlu dinyalakan jebret supaya dia kembali ke tahapan yang awal tadi di atas. Nah, masalahnya lagi ini apa namanya? Anchor point-nya belum sesuai, belum pas, belum ada di tengah. Jadi kita perlu gerakkan ini, pindahkan supaya apa namanya anchor point-nya ada di tengah. Udah, nah kalau anchor point-nya udah ada di tengah, kita udah bisa dengan mudah membolak-baliknya. Walaupun ini lihat nih berantakan kan, kelihatannya tadi kayaknya udah pas gitu. Tapi dia saat di angle tertentu dia belum pas. Oke. Itu ya. Oke, yang ini saya akan simpan. Kira-kira ada nggak yang kesulitan terus harus bikin dengan cara yang manual seperti ini? Kan tadi di kelas sana juga ada yang bikin secara manual. Terutama nanti kalau bikin laptop ini kalian nanti akan bikin manual juga.
atau bikin yang ini. Box ini. Ini boxnya gagal ini. Ini box yang lumayan jadi. Ya, di box seperti ini. Tapi ini lumayan rapi nih, bagus sekali. Saya juga tadi nggak ada waktu untuk bikin rapi. Oke, sampai sini dulu. Tahapan untuk bikin dimensi. Setelah ini saya akan berikan tahapan untuk bikin lantainya ya. Setelah itu kita akan break 5 menit dulu. Aman? Pak, itu tadi yang setelah diberi kompos itu kan agak berantakan. Tadi saya Ya. nggak itu tuh. Itu gimana ya Pak cara rapiinnya? Ini nih, di sini nih. Ini dinyalakan Oh, ini. oke. Ya. Oh, dinyalain ya. Oke, oke. Ya. Siap. Jangan lupa 3D-nya juga. Ini kan berantakan, ini kan masih 2 Ah, dimensi nih. Setelah iya. diberi kompos. 3D-nya nyalain. Oke, oke. Nah, ini kan berantakan lagi. Terus Ya. nyalain ininya nih. Collapse layer ini. Oke, Pak. Siap. Oke, thank you. Sip. Oke. Tapi itu cuma pilihan ya. Jadi teman-teman bisa pilih dengan cara yang ini, opsi 1, atau cara yang opsi 2 ini. Nah, kita sekarang akan simpan dulu ini, kecuali kalian nanti akan mau bikin yang box ya. Yang box ini tadi ya. Itu kalian bisa juga bikin untuk yang opsi yang pertama. Ya, opsi yang kedua. Opsi pertama kan ini. Nah, kita akan simpan dulu ini dan fokus di opsi yang pertama ini tadi. Karena ini yang paling gampang kalau. Tapi kan kalau kalian punya plugin renderannya, kalau nggak punya, nah itu yang jadi problem. Sekarang saya akan masuk bikin background atau lantainya. Jadi kita bikin solid. Kita kasih nama background, ini warna putih, oke, jebret, taruh di bawah. Nah, ini udah. Jadi ini ada background putihnya. Terus saya akan bikin yang namanya 1 kali solid lagi, yang akan saya kasih nama lantai. Ya, ini ada lantai. Nah, di lantai ini nanti kalian akan tambahkan grid ya. Sama seperti di minggu keberapa dulu waktu kita bikin station ID. Kalau nggak salah minggu ke-6 deh bikin station ID, kita sudah belajar bagaimana bikin grid. Tinggal drag and drop ke lantai, dia akan otomatis bikin lantainya, tapi ini warnanya kan putih ya. Kita kasih warna kayak abu-abu aja gitu. Nah, udah kelihatan ya warnanya nih abu-abu. Jangan lupa dinyalakan 3D-nya, jebret. Nah, dia udah otomatis akan bikin lantainya nih tadi. Terus tinggal diturunin dikit supaya dia berada di bawah si apa nih namanya objeknya ya. Terus kita bisa atur jadi luasnya atau lebarnya, panjangnya. Oke. Jebret. Nah, ini dia ikutan ke atas lagi. Turunin lagi. Oke, turunin lagi. Belum, turunin lagi. Belum juga. Oke, sudah. Sudah kan? Ya. Nah, ini kalian bisa atur juga ini apa namanya grid-nya ya. Jadi di mana tadi di lantai, terus kalian bisa mungkin tambahkan atau kurangi corner point-nya nih with slider. Jadi bisa ditambahkan ini makin besar atau makin kecil, kita pakai rata-rata aja. 50 masih kurang, kita pakai 75. 100 mungkin 100 deh. Oke, sudah. Terus tinggal ya udah atur aja nih panjang pendeknya. Terus udah deh, kita tinggal atur aja posisinya. Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk apa grid-nya itu untuk bisa atur perspektifnya kayak gitu gimana ya, Pak? udah dinyalain belum 3D-nya? Oh iya, betul betul. Ya, Oke, Pak. sip. Nah, ini geser lagi. Geser ke depan. Ada bolong-bolongnya di sini juga nggak apa-apa. Oke. Warnanya kayaknya terlalu tebal. Oh, ini full ya. Ini kasih quarter aja. Oke, biar cepet. Komputernya nggak ngadat. Oke, sip. Udah ya untuk bikin lantai. Ada yang masih mengalami kesulitan? Untuk bikin lantainya.
Maaf Pak, saya Pak. Ya. Di mananya? Di ini Pak, buat ngunggulin lantainya kan udah pakai grid, terus udah pakai antar apa? Udah pakai solid, udah pakai Hah? nyawanya. Nggak jelas. Nyawanya Pak. Saya udah pakai grid Pak. Ya. Terus sudah pakai apa namanya? Pakai nol. Ya, nggak usah pakai nol. Nah, terus pas saya masukin gridnya nggak keluar Pak. Nah, Udah bikin solid belum? udah Pak. Naruh gridnya di solid apa di bawah? Di solid ya. Oh, oke Pak. Ya. Jadi bikin 2 solid ya, satu solid background sama satu solid lantai. Jangan ditaruh di nul, kita nggak pakai nul. Nul cuma buat kamera doang. Oke? Udah Pak, udah beres. Sip. Oke. Oke, kita akan break dulu. Sebelum nanti akan saya lanjut ke bikin ininya ya, apa namanya, aset-asetnya ini. Buku, iPad, atau laptop. Jadi kita akan bikin salah satu. Mungkin saya akan bikin handphone sama sticky notes sama laptop aja. Mungkin handphone sama laptop deh. Laptop yang paling kelihatannya agak ribet, tapi nanti kalian mungkin perlu melihat caranya gimana. Oke, ini saya simpan dulu di sini. Kita akan break 5 menit, terus lanjut lagi nanti di jam 16:06. Oke, kita akan lanjut mengerjakan ini di sini. Kita udah sampai lantai ya, jadi teman-teman semoga sudah bisa mengikuti sampai sini. Dan kita punya satu box itu. Ini bukan? Oh bukan, mana tadi boxnya? Oh ini, mana sih? Oh ini dia. Bingung sendiri. Shape layer 2, ini simpen aja lah. Kunci aja. Kita akan gunakan box inilah untuk bikin item yang pertama, yaitu handphone ini aja ya. Kita akan bikin handphone yang di sebelah sini nih. Terus nanti saya akan bikin laptop satunya. Saya malas bikin yang ini nih, box ini sama modem. Modem gampang sih sebenarnya itu. Cuman saya kasih lihat caranya bikin laptop aja, karena kayaknya laptop ini yang paling ribet, tapi sebenarnya enggak. Saya akan bikin yang pertama, kasih lihat untuk bikin handphone. Jadi ini kita tinggal, udah sebenarnya tinggal modifikasi aja. Saya akan modifikasi dari skala dulu, jebret, panjangin aja bikin handphone, terus geometry option-nya kecilin lagi, kita bikin mungkin 30 aja. Oke. Nah ini udah kayak handphone kan. Terus kayak apa lagi? Oh, ini warnanya beda ya. Warnanya, ya ini udah lumayan lah, warnanya udah beda. Terus kita tinggal bikin layarnya aja kan. Ya nggak? Kita bikin layarnya aja. Ini coba kita bikin eksperimen sedikit. Nah ini kita perlu matikan dulu isometrik kameranya supaya layarnya lebih apa namanya, lebih realistis lah kayak gitu mungkin. Terus kita bikin pakai yang rounded rectangle ini supaya layarnya kayak handphone begini. Oke, ini mau bikin Xiaomi ini. Redmi berapa nih? Redmi itu sekarang berapa? Dia ada di mana? Oh, dia ada di dalam. Nggak apalah, kalau ada di dalam akan lebih mudah. Ini kan, ya, tinggal atur aja sedikit. Geser dikit. Oke, sudah. Bikin apa mungkin? Bikin kayak speaker gitu kali ya. Aduh, salah. Ini harus diklik dulu. Mana tadi kamu? Ini dia. Kalau iPhone kan ada speakernya kayaknya di sini. Apa ini? Apa maunya kau?
Rectangle 3. Rectangle 3. Terus matikan ini stroke-nya yang 0. Ini harusnya warnanya merah. Oke, kok warnanya beda? Warnanya ini apa sih sebenarnya? Nah, ini aja yang diubah. Oke, nah, kan kayak handphone. iPhone atau Xiaomi. Ya itulah. Oke, udah. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk bikin handphone. Terus kita nyalakan lagi isometrik kameranya. Dia akan otomatis menjadi kayak semacam handphone seperti ini. Dan ini kita ganti aja namanya menjadi Xiaomi. Oke, terus sudah ini udah jadi Xiaomi yang akan kita pakai di komposisi kita. Oke, seperti itu ya, gampang ya bikin handphone. So, itu semua juga berlaku nih, umpama bikin iPad, umpama bikin buku, caranya seperti itu persis sama. Bahkan untuk bikin laptop pun juga sama sebenarnya. Cuman ini nanti saya akan kasih lihat bagaimana caranya untuk bikin laptop ini nanti. Karena kalau laptop itu ada dua, yaitu ini base laptop dan layar. Karena apa yang nanti yang akan digerakkan adalah base dan layarnya. Nah itu. Jadi ada dua komponen untuk bikinnya. Yang lain mah simple lah, sederhana. Buku gampang, iPad gampang. Jadi yang penting kalian sudah tahu konsep untuk bikin isometrik dan bikin apa tuh namanya objeknya menjadi punya perspektif dan dimensi, kalian pasti akan dengan mudah. Kecuali satu, yaitu ini nih, box ini ngeselin banget nih. Saya belum berhasil bikin dengan rapi. Yang lain sama semua. Ini modem atau ini sticky note semua sama. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Tapi yang penting kalian sudah tahu dan kalian punya imajinasi ya untuk bikin perspektif itu. Oke. Mau nanya, Pak? Ya. Pak, punya saya kan matiin isometriknya dulu kan, Pak? Ya. Terus sudah buat handphonenya, saya nyalain 3D-nya lagi, nggak balik ya, Pak? Kamu gambarnya di mana? Di dalam layernya si handphone atau di luar? Coba dicek. Di dalam, Pak. Di dalam? Iya. Oke. Saya nggak tahu masalahnya apa. Coba share screen aja. Udah kelihatan, Pak. Ya. Ya, ini kan matiin dulu kan ISO-nya, Pak. Oh, bukan itunya yang dimatiin. Yang mana? Kameranya aja. Ini, Pak. Nah, itu. Sip. Oh, oke. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Udah dari situ tahu kan mau kemana? Iya, iya. Oke. Sip. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Keren. Ada lagi yang mau bertanya atau mau share screen? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya izin share screen ya, Pak. Boleh. Oh, enggak. Pak, kalau apa? Ini kan kayak kotaknya kayak tajam banget ya, Pak. Bisa Ya. kayak dihalus, kayak buat halus gitu nggak, Pak? Bisa, cuman harus bikin dari awal. Oke, siap. Oke, makasih, Pak. Ya. Oke. Nggak bisa dari situ dihalusin. Nggak ada caranya. Oke, Pak. Ya. Nah, ini nanti laptop saya bikinkan kayak gitu bisa. Oke. Nah, itu tuh pertanyaan imajinatif itu. Tergantung preferensi untuk bikin gambarnya. Tiap orang beda-beda. Oke. Ada lagi sebelum saya lanjut? Oke, lanjut ya. Ini saya akan bikin laptop. Jadi itu tadi tuh pertanyaan Aren ini saya akan coba bikinkan. Karena bikinnya harus pakai ini nih. Ini. Rounded rectangle tool itu. Jadi harus bikin dari awal. Umpama nih kayak gini nih. Saya mau bikin MacBook gitu ya umpama. Warnanya MacBook itu abu-abu gitu. Jebret. Terus seperti biasa nyalakan 3D-nya, pakai geometrinya, kita bikin MacBook paling tipis. Berapa ya? 25 aja. Jebret. Nah, ini perlu diubah stroke-nya, kita kasih warna agak gelap. Set. Jebret. Oke, nggak kelihatan.
Stroke-nya yang kurang kelihatan ya. Oh, ini nggak nyala dia. Sebentar. Stroke-nya nyalain dulu. Oke. Ya, kelihatan ya kayak gini lah. Ini yang kamu maksud tadi kan? Betul, Pak. Ya. Jadi kayak gitu, pakainya yang rounded aja. Oke, Pak. Oke, sudah. Nah, ini masalahnya ininya masih lompat dia. Kita coba gerakan geser ke sini kamu, tengah sini. Bisa juga diubah ya pakai konsep 3D kayak gini. Cuman kadang-kadang nggak presisi, dia nggak ada di tengah. Tapi ya udahlah, sementara aja. Oke, kita tuh kan tadi saya salah mindahin yang apa tadi, mindahin lantai ya ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Ini saya pindahin lagi. Kadang-kadang gitu kalau nggak sesuai. Oke. Nah, ini saya beri namanya base laptop. Karena ini harus bikin base laptop yang bawahnya dulu. Nah, kalau sudah ini lupakan. Matikan lupakan apa sih? Matikan si kamera isometrik dulu karena kalian akan bikin ini ya apa ini namanya keyboard sama trackpad-nya ini. Nah, kita akan bikin keyboard, kita pakai ini juga. Nah, ini bikin keyboard ini agak tricky. Aduh, sorry. Karena nggak bisa bikin keyboardnya itu pakai rectangle tool di dalam toolnya sini. Jadi kalian harus bikin solid dulu. New, solid. Ini kita kasih nama keyboard gitu ya. Jebret. Nah, ini solid besar seperti ini kita kasih grid. Jebret. Kita kasih grid. Terus, saking besarnya ini ya. Si grid ini kita perlu kecilkan. Nah, kita perlu kecilkan. Pura-puranya ini adalah keyboard. Nah, ini kita bisa ubah warnanya, ganti hitam, jebret, terus apaan sih mana bordernya kita tambahin ya, ini jadi 15 gitu umpama, nah lebih tebal. Nah, ini tinggal udah atur aja untuk bikin kayaknya ini tambahin lagi deh 25 biar kelihatan. Salah. Nah, di keyboard. Oke. Oke. Masalahnya ini dia keyboardnya harus bikin 2 kali atau invert. Iya, ini dia yang saya maksud. Terus ini warnanya jangan gelap, warnanya agak abu-abu, agak gelap aja. Oke. Nah, udah, ini pura-puranya adalah keyboard. Jadi bikinnya pakai solid, nggak bisa pakai rectangle. Saya sudah coba tadi. Jadi ini sebenarnya produk gagal ini, karena dia nggak berhasil. Berhasilnya bikin pakai solid. Nah, ini sayangnya dia ada di luar ya, ada di luar. Nah, nanti kita bisa kayak parent-kan aja, ini di-parent-kan ke base laptop. Dia udah bisa bikin menyatulah sama si base laptopnya. Nah, terus kita bikin trackpad taruh di sini. Nah, taruh di dalamnya aja ya, taruh di dalamnya si rectangle itu kita kasih agak terang mungkin trackpad. Oke. Sip. Klik. Taruh tengah. Pura-pura. Oke. Sip, udah jadi ini base-nya, terus ini nyalakan lagi 3D kameranya, isometrik kameranya ya. Nyalakan lagi, jebret. Ini belum 3D, jebret. Nah. Sip. Nah, ini udah jadi untuk bikin base laptopnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin layarnya ya. Layarnya untuk laptopnya tinggal copy and paste saja. Copy and paste, kita ganti ini menjadi layar laptop. Ya, layar laptop. Hanya saja di sini kalian perlu menghapus si rectangle 2 ini.
Terus kemudian kalian tinggal udah geser aja nih. Umpama kalian tinggal ubah geser dikit, atau rotasi dikit, kayaknya udah jadi layar kan, udah jadi layar sendiri. Nanti tinggal kalian ubah-ubah aja. Terus kembali ke tadi ya, jadi perlu kalian matikan dulu isometrik kameranya lagi, jebret. Terus layar laptop ini tadi matikan dulu 3D-nya. Ini saya kembalikan dulu, nih nyalakan dulu. Terus, nah ini kembali dari sini aja. Terus layar laptopnya nih saya geser dikit aja. Supaya enak nantinya saat bikin layarnya. Nah ini jadi biar ditidurin dulu seperti ini ya. Supaya nanti kalian lebih enak. Ini baru matikan isometrik kameranya, jebret. Nah, terus tinggal bikin apa tuh namanya tadi? Layarnya. Layar MacBook warnanya apa nih? Mana sih? Nggak kelihatan. Ya, dia di lantai dong. Pastikan ya dia berada di tempat yang tepat. Kadang-kadang suka gitu lompat-lompat kalau nggak dikunci. Lantainya tadi harusnya dikunci. Oke, ini layarnya di sini. Oke, terus layarnya pura-puranya gelap gitu. Nah, gelap-gelap amat. Oke. Bentar, mana tadi lantai ini ngeselin. Kunci aja kamu, mati kau. Background mati kau. Xiaomi mati dulu kau. Oke. Terus mungkin kalian bisa kayak tambahkan efek apa sih? Efek apa tuh? Silau gitu-gitulah kalau kalian punya waktu. Udah, nyalakan isometrik, jebret. Nah, ini kan udah enak nih. Kelihatan mulai ngebentuk kan. Nih, padahal tadi dari scratch ya, kita nggak dari apa-apa ya, nggak dari nyiapin materi dari Photoshop atau Illustrator. Kalian pun bisa bikin itu di After Effects. Dan nggak perlu software 3D. Kalau kalian kreatif, kalian bisa bikin aset apalah, bikin karakter lah, bikin karakter Harvest Moon tadi, mungkin bikin sayur dalam bentuk 3D, bikin sapi dalam bentuk 3D di After Effects. Bisa sekali. Oke, layar laptop. Udah. Nah, ini satu hal yang perlu kalian ubah adalah letak. Ini kayaknya lupa tadi. Saya harus matikan dulu. Nah, ini letak si anchor point. Anchor point-nya taruh di paling bawah sini. Ya, taruh di paling bawah anchor point-nya. Karena apa? Kita akan bikin dia sebagai engsel. Engsel kan ya? Saya nggak tahu istilahnya apa. Itu loh, yang kayak di pintu tuh loh. Yang bukan nutup tuh. Jadi kita nyalakan lagi di sini, terus wah dia kok lompat ya. Bentar, berarti ini taruh di sini. Nggak tahu kenapa lompat. Terus kita tinggal udah gerakin aja. Si layar laptop ini di engsel yang X. Oke. Sekarang udah jadi kan? Ini geser dikit. Udah belum? Udah enak belum? Kayaknya kurang naik. Kurang naik dikit. Kurang naik lagi. Kenaikan. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian tahu logikanya gampang lah pokoknya. Yang jadi masalah itu kan kalian perlu latihan. Nah, ini udah jadi nih laptopnya. Jeplak laptopnya. Oke, sip. Laptop dan handphone gede amat handphonenya. Sudah jadi. Niatnya bikin MacBook jadinya Acer. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman semua? Pak tadi Excel gimana Pak? Boleh diulang? Ya, sebentar. Dari mana enaknya ngulangnya? Kalau ini dimatikan, oh nggak enak. Udah langsung aja ya berarti kalau engsel. Jadi si engsel itu kan ini layar ya, dia logikanya ya.
layarnya ini nanti kan akan digerakkan naik turun kayak gini. Nah, kalian perlu naruh si anchor point-nya si Excel ini ada di bawah sini nih, di bawah monitor ini. Ngubahnya ya pakai ini tadi, anchor point tool ini. Jadi ini bisa ditaruh di atas, taruh di bawah gitu kan. Cuman kita taruh di bawah sini supaya ntar ya kita kan mau menggerakkan ini secara 3D kayak gitu. Itu ngejawab nggak sih? Masih bingung? Sangat Pak. Oh, oke, sip. Sip. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ini saya mau geser dikit lah. Pak, mau nanya Pak. Ya, Tadi yang apa ngebuat warna keyboard tuh gimana ya? Di yang dalam grid ada ini. warna. Ah, Nah itu tuh agak ribet tuh. Kalian harus bikin solid. oke. Kamu sampai mana tadi? Sudah bikin base-nya belum? Udah Pak. Jadi ini sebenarnya sama kayak bikin lantai, cuman lantainya tuh diperkecil. Oh, siap Pak. Ya, Oke. persis kayak bikin lantai. Jadi umpama nih ya, kalau saya paling gampangnya, saya ulangi paling gampang. Ini saya umpetin. Tapi ini harus dimatikan dulu isometriknya supaya enak. Nah ini kan. Nah kamu perlu bikin, ini saya umpetin kunci, perlu bikin solid. Jadi layer, terus new, solid. Ini kamu bikin namanya keyboard gitu. Nah keyboardnya kan besar tuh. Kalian harus kecilin tuh. Sampai sesuai sama laptopnya. Nah ini. Sesuai sama laptopnya. Nah terus masukin tuh gridnya di sini. Jebret. Nah udah jadi kan. Terus di invert. Supaya dia warnanya yang berubah. Terus ini ganti warna yang agak gelap gitu umpama. Terus ini nih bordernya ditambahin. Tambahin aja 25 supaya kelihatan. Nah, kayak gitu. Oke, makasih Nah, Pak. ya, sip. Hapus aja nih. Nah, bagusan yang ini. Balikin lagi isometriknya, nyalain dah. Oke. Sip, sampai sini. Nah, ini masuk ke tahapan terakhir nih. Kita masih punya banyak waktu berarti. Kita masuk ke tahapan terakhir. Tahapan terakhir adalah menggerakkan ini semua, menggerakkan objek-objek yang sudah kita set ini tadi. Ya. Termasuk ya kita cuma punya 2 objek ya, handphone dan laptop sama lantai ini. Yang lainnya mah nanti nyusul aja. Nah, ini pergerakan si apa tuh? Kamera. Handphone itu kan jatuh dari atas tuh. Nah, itu kan bisa lihat. Nah, nanti pergerakannya bebas saja kalian mau pakai pergerakan yang seperti apa. Cuman ya di sini nanti saya akan contohkan nih Xiaomi ini di detik 1 sampai detik kedua. Nah, ini kunci dulu nih pakai cara keyframe terbalik. Kunci dulu posisinya dan rotasi-rotasi yang nanti mungkin akan kalian ubah gitu. Terutama rotasi X kalau nggak salah. Kunci dulu semua, terus di sini kalian tinggal perbaiki aja ini. Ini dia terbang ke atas umpama ya. Jatuh deh, bukan terbang ke atas, dia jatuh dari sini. Terus rotasinya kayak gini. Ya out frame gitu nggak apa-apa. Jadi kalau sudah dikunci seperti itu, dia di sini akan mengikuti jatuhnya kayak gitu. Jepret. Udah kan? Udah kayak gitu doang. Jadi pergerakan-pergerakannya yang sederhana aja, cuma 2 detik, nggak usah yang terlalu ribet. Jadi kalau ini saya render ya, coba save dulu. Ayo render, kau jalan. Itu cuman ya handphonenya turun dari atas kan. Sebenarnya pergerakannya seperti itu. Dan tadi konsepnya saya balik ya. Jadi udah di set dulu di endingnya, baru ngeset yang berangkatnya. Lah, kayaknya tadi udah ngerender. Hilang lagi. Ya, kayak gitu doang kan. Set. Oke, nah ya itu untuk kameranya.
Nah, sekarang masuk ke laptopnya. Yang perlu kita gerakkan sebenarnya cuma layar laptopnya ini aja. Jadi ini layar laptopnya. Kita akan buka. Ini tutup dulu kontennya. Position sama X kalau nggak salah. Yes, X rotation lagi. Jadi tadi sama ya, dikunci dulu di belakangnya position sama rotationnya. Terus di depan itu tinggal kita mainkan aja. Ini kan dari tertutup tadi ya. Wah, ini kalau keren lagi, ini mungkin kasih aja logo Apple di sininya gitu kan. Terus kunci di sini, udah dia akan otomatis naik sendiri. Set. Jebret. Udah. Agak kurang bagus itu. Nah ini laptopnya kayak nggak sempurna nutupnya, tapi nggak apa-apa. Karena cuma 2 detik pasti orang nggak akan ribet. Oke, bentar biar render dulu. Set. Ya kan? Ya itu angle-nya nggak terlalu bagus, cuman ya udahlah, apa-apa. Sip, jadi pergerakan laptop dan handphone sudah berhasil. Mungkin ini bisa ditambahin shadow, sini juga ditambahin shadow, gitu bagus lagi. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nah ini tinggal udah ditambahin aja nih iPad, ini kekunci mana sih? iPad sama buku, ini tinggal copy paste aja, masukin sini, nggak tahu jadinya kayak apa. Nabrak. Tabrakan saudara-saudara. Apa yang perlu diubah lokasinya? Ya ini nanti kalau diubah semua berubah juga. Ribet deh. Skalanya aja lah, skalanya iPad diperkecil aja. Skala sama buku kasih 50. Kecil sekali. 80. Ini bukunya 50. Waduh, kok hilang begitu. Oh, ini udah 200 ya, itu 100 sudah. Tapi sama aja posisinya juga berantakan. Kayak gitulah. Malah berantakan. Wah, apa sih deh. iPad dimundurin lagi aja deh. iPad. Mundur kau. Oke, di sini aja. Kunci jebret. Terus di sini. Mundur kau. Oke. Ya gitu teman-teman. Jadi nanti kalian minimal 3 ya. Minimal 3 item yang perlu kalian bikin. Kalau ada yang mau bikin box, nilai plus. Oke, ini sentuhan terakhir. Saya akan gerakkan lantai dan kameranya. Jadi kalau kalian perhatikan, sebenarnya di sini lantainya itu juga bergerak dia. Ya kan, lantainya bergerak kan. Juga kameranya itu bergerak. Jadi ini saya akan sentuhan terakhir, nih lantai akan saya gerakkan sedikit. Jadi dia di sini transform terus X. Oke, segini kunci jebret, tarik sampai belakang aja karena pergerakannya ini dikit aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak-banyak. Oke, udah. Jadi dia akan bergerak. Terus sentuhan terakhir, saya akan kasih pergerakan kamera. Bukan yang ini, pakai nulnya aja.
transform position, maju mundurnya. Mana sih zoom in zoom out-nya? Saya kadang-kadang masih bingung sendiri. Bayangkan ini. Ini bukan. Bukan. Position bener lah harusnya. Tapi kalau dia kayak nggak nge-zoom in zoom out ya. Bukan G rotation. Position harusnya. Kalau enggak pakai ini aja deh, lensa aja deh. Lensa ada di isometrik kameranya ini ya. Jadi ya kita kasih dia 2000 di sini. Jebret, terus kita akan zoom out di sini. Jadi kita kasih 3000 gitu. Salah. 1000. Jauh sekali. 1750. Ya. Oke. Sudah save, terus biar render dulu. Dan ini terakhir. Oke, kita coba lihat. Setelah gimana sih ini renderannya? Kayaknya tadi udah hijau. Oh, dia kayak nggak jalan sih. Oh ya, jalan. Kayak gitu ya. Jadi ada sentuhan akhirnya itu perspektifnya dia juga bergerak. Entah lantainya atau kameranya. Itu bagus lagi kalau ada shadow-nya. Coba nih saya tambahkan shadow, berhasil nggak ya? Kita masih punya waktu kan sampai 16.45. Seperti itu ya. Sudah kebayangkan sampai sekarang? Tadi mau apa ya? Coba saya kasih shadow, jadinya kayak gimana ya? Kita lihat. Terutama di Xiaomi. Saya nggak tahu berhasil apa. Belum pernah. Perspektif drop shadow. Shadow color direction. Nggak tahu berhasil apa. Nah, nggak berhasil, nggak tahu di mana. Nggak kelihatan dia posisinya di mana. Maunya kan ada di sini, tapi saya nggak tahu. Ingin bertanya, Pak. Ya. Itu kalau pakai lighting kelihatan shadow-nya nggak ya, Pak? Oh iya ya, saya juga lagi mikirin itu. Coba ya. Tapi saya pikirnya tuh pakai ini bisa gitu. Ternyata nggak tahu nih shadow-nya kemana dia. Kemana kau? Profilnya nggak muncul. Which? Salah. Nggak muncul kalau shadow-nya. Saya pikir akan muncul, ya sudah. Matikan saja lah. Mana tadi? Xiaomi. Nggak ada bedanya, nggak tahu di mana dia shadow-nya itu muncul. Ya kan? Ya sudah, matikan aja. Itu good idea tuh dari kemarin. Coba kalau tambahkan lighting gimana jadinya? Layer new light. Spotlight. Oke. Which jadinya kayak gini. Tapi nggak muncul shadow dia.
Kayak dia ada di mana? Iya, dia nggak muncul shadow. Mungkin karena backgroundnya nggak berwarna kali, Pak. Backgroundnya nggak berwarna ini ya kali. Saya nggak tahu. Iya, saya penasaran sih biar bisa bikin shadow di sini. Tapi itu solid ini, lantainya ini solid putih dia. Tapi cahayanya tadi nggak kena ke lantai, ya nggak? Cuman kena ke objek-objek ini. Color correction. Dimensi bevel. Oke, Atau nggak sampai sini dulu kasih aja. shape aja, Pak. Hah? Iya, Pak. Atau nggak kasih shape terus dikasih Gaussian blur kali, Pak. Kasih shade, Dikasih Gaussian blur di bawahnya. motion Opacity-nya, blur. terus iya, Gimana tuh motion blur? Gaussian blur, Pak. Buat pergerakannya ini. Di bawah objek ya, Pak. Buat jadi shadow. Emang bisa? Siapa tahu, Motion Pak. blur ini. Gaussian blur, Pak. Gaussian blur. Oh, Gaussian blur. Kayaknya nggak ada hubungannya deh. Mau Pak, mau. Hah? Motion blur apa gimana? Gaussian kok. Ya kan? Iya, Pak. Gaussian, Pak. Iya. Buat jadi ngeblur gitu kan. Biar kayak shadow. Nggak Nggak, ada pakai shadownya. pattern. Nggak ada. Enggak, buat shape baru, Pak. Buat shape baru. Terus ditaruh bawahnya. Warnanya hitam. Oh, paham. Manual Nah. ya? Iya. Ya, kamu aja yang bikin males saya. Ya udah, Pak. Paham saya konsepnya ya. Oke. Jadi bikin objek sendiri terus di blurin terus bikin manual gitu kan. Iya. Nggak mau ya, maunya tuh dari sini, generate dari sini. Cuman nggak bisa ternyata. Nggak tahu, harusnya sih bisa, cuman nggak tahu gimana. Oke lah, stop dulu. Kayak gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Minimal kalian nanti akan bikin 3, iPad, laptop wajib sama ini ya handphone atau buku atau yang lain. Kalau mau bikin yang box itu si box ini ya silahkan bikin. Sekarang ini bikinnya cuma bisanya secara manual ya. Jadi harus ada beberapa objek. Ini saya kasih lihat ya boxnya, box penyimpanan. Itu dia manual satu-satu. Jadi per layer gitu. Jadi setiap kiri kanannya dibikin per layer. Ya, kalau kalian punya waktu, bikin silahkan, nanti saya tambahkan nilainya. Kalau dari saya cuma ini aja, capek. Laptop wajib, ini boleh penambah-penambahan yang lain. Sama kalau mau box, nilai plus. Oke, sekian dulu dari saya, 1644 pas. Jireh sama Michelle. Pak, maaf ya Pak, tadi ini saya di yang itu laptop kan isometri apa namanya? Yang itu ya isometri kamera saya tadi nge-crash tuh. Jadinya nggak bisa diituin, Pak. Terus pas saya mau itu malah ketinggalan. Jadi saya ngikutin baru yang belakang-belakangnya doang ini yang ya. Nggak apa-apa. Sampai mana? Yang penting saya tahu kamu paham di mananya gitu, atau kamu tadi yang nggak paham di mana. laptopnya itu saya skip dikit lah, Pak. Ya. Laptopnya itu. Bentar ya. Ini. Kelihatan, Pak. Bentar. Oke. Laptopnya nggak usah terbang dia. Oh, nggak usah terbang ya? Yang terbang Iya mah nih, Pak. handphonenya doang. Saya isometrinya tuh nggak bisa nyala tuh. Nggak bisa itu dia pas saya matiin tuh. Nggak Itu bisa. pasti kameramu tuh settingan di dalam kameranya dia keikutan dia. Jadi kayak tadi yang pertama saya salah tadi loh, di awal-awal tadi loh. Maksudnya keikutan gimana, Pak? Coba dibuka tuh, di breakdown. Oke. Nih, saya buka nih. Di kamera option ya? Bukan transform. Oke, di transform. Terus gimana? Nggak ada ya orientation-nya. Tapi ya itu tadi terjadi seperti kayak saya tadi. Kayaknya nggak saya apa-apain tuh orientation-nya, tapi berubah sendiri terus nggak bisa dimatiin. Iya, Pak. Bisa ketinggalan saya. Aduh. Iya. Coba dinyalain. Nyalain. Aduh, Pak. Coba ke sini, bentar. Coba ke sini nih, ke sini. Ke sini.
Itunya Pak, Nih. kameranya. Ini dibuka nih. Ini nih, Oh, ini. dibuka. Dibuka tuh. Oh ini. Ya. Active camera. Oke. Terus dimatiin. Terus Dimatiin isometriknya. set. Oke. Bisa kan? Nah, Oh ya bisa ya bisa. ya. Oh iya. Itu coba diutak-atik aja kameranya. Yang ini ya Pak. Nah, terus balik lagi ke isometrik. Nyalain isometriknya. Lain. Ya udah kayak gitu emang. Stop di situ. Oke. Ya emang kayak gitu. Jadi harus bolak-balik cek lagi kamera yang nyala yang mana gitu. Apakah itu aktif kamera atau isometrik kamera. Aktif kamera itu kamera default gitu. Jadi kamera standar. Berarti kalau mau yang itu harus ke aktif kamera balik ya ke Pak? aktif kamera ya. Oh, oke. Iya. Sip. Saya ikutin yang belum punya Ya, video. nanti Oke Pak. ini saya matikan dulu Siap. deh rekamannya. Bentar.